Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para mahasiswa sekalian, kita bisa bersama-sama hadir kembali dalam kuliah kita, kuliah ilmu hama tumbuhan. Pada hari ini pembahasan kita akan kita sampaikan lanjutan dari mengenal organisme hama, kemudian urdu-urdu penting dari serangga. Nah, hari ini kita akan membahas urdu Diptera. Dari nama urdu, maka Diptera nama ujung akhir urdu Tera. Nah, ini adalah sayap. Nah, D-nya adalah dua, jadi serangga yang sayapnya dua buah, begitu ya. Nah, maksud dari serangga bersayap dua ini yaitu sayapnya hanya sepasang, Nah, sayap sepasang ini ada pada ruas mesotorak, Nah, serangga Diptera ini yang umum dan lazim kita bahas sebagai organisme hama, dan mungkin tidak begitu banyak ada yang sebagai musuh alami. Nah, ini adalah pada urdu Diptera, atau nama umumnya adalah lalat atau nyamuk, begitu. Nah, baik. Memang ada urdu selain Diptera, yaitu urdu Strepsiptera. Nah, urdu Strepsiptera ini juga bersayap dua buah atau sayapnya hanya sepasang. Nah, baik. Namun dari peranannya sebagai hama atau mungkin musuh alami, dan kemungkinan dijumpainya di agroekosistem boleh dikatakan jarang, maka tidak kita bahas pada ilmu hama tumbuhan. Urdu Strepsiptera itu. Jadi kita membahas urdu Diptera. Sayap sepasang ini adalah sayap depan pada ruas mesotorak. Nah, sayap yang pada ruas metatorak atau yang lazim sebagai sayap belakang, nah ini tidak tumbuh dengan normal, tetapi ada wujudnya kecil dan disebut sebagai halter. Nah, fungsinya dalam sebagai alat lokomotor dalam terbang, sebagai organ keseimbangan. Baik, saudara sekalian, itu sayapnya. Metamorfosis komplit atau lengkap atau holometabola. Nah, baik, larva lalat atau larva nyamuk, nah itu ada yang peranannya sebagai hama, ada yang sebagai predator, ada yang sebagai parasitoid. Nah, baik, hama ada yang sifatnya menggerek batang, kemudian ada yang sifat serangannya berakibat ada terjadi puru atau malformasi pada bagian tanaman, bisa pada daun misalnya. Lalu ada yang bersifat sebagai pengorok daun. Nah, maaf, ini harap dikoreksi, bukan penggeret daun tapi pengorok daun. Baik, saudara sekalian, larva Diptera ada juga yang memangsa, bersifat sebagai predator, memangsa jenis-jenis kutu tanaman atau kutu Aphidide. Nah, baik, itulah perilaku larva. Nah, sedangkan lalatnya, atau nyamuknya, nah itu perilakunya mengisap cairan tanaman.
tanpa menusuk, jadi mengisap. Jadi disebut sebagai tipe mulutnya ini tipe sponging. Jadi seperti spong yang mudah menyerap substansi cair begitu. Nah, itulah tipe mulutnya menyerap, mengisap begitu tanpa ada aktivitas menusuk karena alat mulutnya bukan silet. Baik, saudara sekalian. Nah, ini dia. Jadi ini ilustrasi dari bentuk morfologi dari Ordo Jadi sayap depan, nah ini tumbuh normal. Nah, sayap belakangnya hanya seperti suatu uh, tombol gitu ya, yang bertangkai gitu ya. Nah, seperti gelembung kecil yang bertangkai, itu seperti jarum pentul begitu ya. Nah, baik. Inilah ciri khas sayap dari Ordo Diptera. Baik, beberapa contoh hama yang penting. Nah, hama yang penting dari Ordo Diptera ini. Jadi misalnya ini lalat kacang. Lalat yang menyerang bibit. Nah, fase bibit dari jenis tanaman kacang-kacangan. Jadi ini diperlihatkan, ini lalatnya juga relatif kecil, kemudian ini larvanya pada kurang lebih masuk ke dalam jaringan batang ke arah pangkal begitu ya, tanaman kedelai pada fase bibit gitu, maka dikatakan sebagai lalat bibit. Nah, karena pada kacang-kacangan ya lalat, ada yang menyebut lalat kacang. Jadi intinya jenisnya eh, salah satu yang populer itu Opiumia fascioli. Opiumia fascioli. Nah, baik. Jadi ini ilustrasi ini eh, lalatnya meletakkan telur pada daun, kemudian menetas, lalu ada suatu eh, pergerakan larva yang menetas itu nanti menuju ke pangkal eh, tangkai daun dan masuk ke dalam eh, bagian batang, lalu menggerek, memakannya eh, sampai tidak kelihatan dari permukaan luar batang. Nah, seperti itu. Baik, saudara sekalian, lanjutannya. Nah, ini lalat pengorok daun. Jadi, Liriomyza hydobrensis. Jadi, daun kentang. Nah, eh, imago lalat meletakkan telur, telurnya kemudian menetas. Larva yang baru menetas itu eh, bergerak masuk di ketebalan daun itu ya, lalu membuat suatu lubang sangat kecil, lubang itu seperti terowongan begitu ya. Bergerak, makan terus begitu sampai terowongan itu berkelok-kelok begitu ya. Nah, itulah eh, sifat serangan yang disebut sebagai eh, lalat atau serangga pengorok daun. Aktivitasnya aktivitas mengorok, bukan menggerek. eh, Mengorok itu khusus pada daun dengan lubang hidup, lubang korok bergerak yang relatif kecil, bisa memakan dan hidup, mengalami pertumbuhan perkembangan di dalam ketebalan daun itu, di dalam daging daun atau mesofil daun itu. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan ke hama jenis berikutnya dari Diptera ini. Nah, ini eh, nama spesiesnya Urseolia oryzae. Nah, ini hama disebut dengan hama ganjur, penyebab puru atau malformasi pada tanaman padi. Jadi eh, ini serangganya. Jadi secara mudah, nah ini nyamuk begitu ya, nyamuk hama ganjur. Kemudian bertelur pada umumnya pada ke arah
bagian pucuk tanaman padi, lalu telur menetas, bergeraknya menuju ke titik tumbuh. Nah, pada titik tumbuh itulah titik tumbuh yang sudah didatangi dan dimakan oleh larva dari hama kanjur ini. Kemudian pertumbuhannya akan menyimpang menjadi titik tumbuh yang menumbuhkan tunas yang daunnya menjadi tidak daun padi lagi, tidak serupa daun padi tapi serupa daun bawang. Nah, inilah yang dikatakan sebagai malformasi. Jadi malformasi, perubahan bentuk dari daun padi. Nah, tentu kalau uh, daun paling pucuk itu bentuknya seperti daun bawang, nah sehingga tidak ada suatu bagian atau ya proses pertumbuhan untuk menjadi malai padi begitu ya. Nah, baik seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ke ordo berikutnya, ordo Hymenoptera. Eh, dari penamaan nama ordo ini Ptera ini sayap, Hymen ini secara harfiah bermakna eh, selaput tipis begitu ya. Maka Hymenoptera, serangga ordo ini sayapnya eh, tipis, relatif tipis, namun eh, elastis kuat begitu ya. Nah, itulah selaput tipis sayap Hymenoptera, itulah yang menjadi penciri khas dari ordo Hymenoptera dari segi sayap. Nah, metamorfosisnya metamorfosis holometabola, metamorfosis lengkap atau komplit metamorfosis. Ada fase pupa ya, ada fase. Nah, ada sebagian itu sebagai hama, lalu banyak yang sebagai parasitoid, ada yang sebagai predator, dan sebagai serangga penyerbuk, serangga polinator gitu ya. Nah, baik. Yang hama ini eh, nama umum atau jenis-jenis kerawai daun, jadi pemakan pemotong eh, daun begitu ya. Kerawai, kerawai ini ya eh, lebah kecil, tawan kecil gitu kerawai. Kemudian ada yang perilakunya sebagai parasitoid. Jadi larva dari Hymenoptera ini memarasit berbagai jenis serangga dari ordo Homoptera, ordo Coleoptera, ordo Diptera. Nah, itu diparasit oleh eh, larva dari eh, Hymenoptera yang perilakunya sebagai parasitoid ini. Nah, baik, eh, ada yang perilakunya sebagai predator. Nah, sebagai predator. Baik, kemudian ada yang sebagai penyerbu atau polinator. Baik, serangga sekalian, eh, jadi jenis-jenis lebah, lebah madu maupun eh, jenis lebah yang tidak menghasilkan madu. Nah, itu beberapa jenis eh, memang perilaku eh, lebah dewasanya terbang menuju pada bunga-bunga dan di sana perilakunya mendatangi bunga untuk mendapatkan nektar bunga untuk dikonsumsi. Nah, aktivitasnya itu bergerak membuat suatu keadaan menjadi ada terjadi penyerbukan. Jadi perilakunya menjadi serangga penyerbuk yang karena aktivitasnya untuk mendapatkan atau mengambil nektar bunga. Nah, baik. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa ilustrasi. Jadi ini eh, digambarkan serangga Hymenoptera yang sedang menyengat. Jadi posisinya ini posisi menyengat. Jadi ovipositor ujung belakang itu ditusukkan ke ulat
ulat ini larva Lepidoptera kan ya. Nah, baik. Eh, Menyengat ini adalah menusukkan telur ke dalam tubuh ulat ini. Nanti telur itu akan menetas menjadi ya larva kecil di dalam tubuh ulat ini. Nah, larva kecil yang jumlahnya banyak sesuai dengan telur yang ditusukkan, itulah yang menjadi memarasit ulat ini. Nah, baik. Jadi beberapa jenis. Jadi ini sesungguhnya ukurannya eh, kemungkinan bisa dilihat itu bisa dilihat dengan mata biasa, itu mungkin agak kecil karena eh, serangganya ukurannya kecil gitu ya. Nah, baik, aktif terbang di vegetasi eh, di dalam agroekosistem gitu. Nah, baik. Nah, ini. Jadi ini nah ini yang aktivitas menyengat lagi ini, menyengat. Menyengat berarti memasukkan telur. Nah, telur itu di dimasukkan agar nanti telur menetas menjadi larva di dalam serangga yang disengat itu. Perilaku parasitasinya memang seperti itu. Baik, nah ini contoh. Jadi eh, serangga atau ulat yang menjadi inang, kemudian telur-telur yang pernah disengatkan dari menetas, kemudian masih berada di dalam ulat itu sampai dengan pada waktunya eh, ulat-ulat paristoid, ya larva paristoid ini pada saatnya keluar dari tubuh ulat karena sudah sampai ke tahap fase ingin ingin eh, berkepompong dan nanti pada waktunya akan muncul eh, parasit-parasit dewasa yang ya bersayap. Nah, dan wujudnya adalah tawon ini tadi. Jadi demikianlah proses tahap demi tahapnya. Baik, saudara sekalian, kita akan sampai pada eh, jenis arthropoda yang terakhir, yaitu eh, tungau. Jadi tungau ini satu filum, satu kelompok besar dengan serangga. Nah, berpisah di kelas. Nah, baik. Tungau ini filum arthropoda, subfilumnya Chelicerata. Nah, kelasnya Acarina. Kalau serangga, kelasnya kelas Hexapoda atau kelas Insecta. Nah, ini contoh dari tungau, yaitu famili Tarsonematidae. Tadi Tarsonema. Nah, kemudian kalau menuju ke spesies, misalnya Polyphagotarsonemus latus. Nah, ini nama tungau. Tungau ini menyerang banyak jenis tanaman, tomat, cabai, karet, teh. Nah, di ada di permukaan bawah daun, daun tomat, daun cabai. Nah, baik, dan seterusnya. Nah, bisa di bawah daun pucuk. Gejalanya eh, tunas-tunas daun itu menjadi klorosis begitu ya. Ada bintik-bintik menguning dan bisa menjadi sampai mengering. Nah, baik, pada daun bisa menjadi gugur daun. Nah, baik, itulah tungau. Nah, kemudian ada Tetranicidae eh, family. Eh, Spesiesnya Tetranechus cinnabarinus, tungau merah. Pada kapas, berbagai tanaman polong, kemudian jeruk, tanaman hias, pada berbagai jenis gulma maupun ubi kayu. Nah, sekali lagi Tetranechus cinnabarinus. Nah, ini dia Tetranechus cinnabarinus, gejala kerusakan pada daun ubi kayu, gejalanya. Jadi tunga-tunga ini ukurannya relatif kecil, banyak berada di sepanjang tulang daun utama, begitu ya, pada daun singkong, pada daun ubi kayu. Nah, eh, dari
serangannya itu, maka eh, wujud daun singkong itu menjadi ya tidak sehat lagi. Baik, saudara sekalian, eh, demikian sudah kita bahas berbagai ordo serangga dan beberapa contoh-contoh dari eh, hama maupun predator atau parasitoid pada ordo-ordo yang kita bahas ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.